depan, gerak. Tegak, gerak. Perapian mulai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tepuk P5. Projek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, 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 semangat. Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit perut jangan ditahan, karena banyak makan makroni. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu dalam pembelajaran hari ini. Yuk, tepuk tangan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Semuanya siap belajar mboten? Siap. Nah, alat tulisnya sudah disiapkan apa belum? Sudah. Nah, semuanya Chromebooknya di depannya sudah dinyalakan semua? Sudah. Kira-kira ada yang punya kendala nggak? Ada yang merasa sakit atau merasa nggak bisa mengikuti pelajaran? Ada apa mboten? Berarti sehat semua nggih? Mantep. Nah, biar pembelajaran kita mendapatkan berkah oleh Allah dan ilmu kalian semua bermanfaat seperti biasanya, untuk hari ini doa akan dipimpin oleh Mas Fadil. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti biasanya, kegiatan kita selanjutnya adalah membaca Asmaul Husna bersama-sama. Untuk pembelajaran hari ini akan dipimpin oleh Mbak Farah. Silakan Mbak Farah. Marilah kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah,
itu tadi kita sudah membaca Asmaul Husna bersama-sama. Sekarang Pak Tantra akan mengabsen kalian. Kira-kira ada yang nggak hadir apa hadir semua ini? Oke, seperti biasanya kalau Pak Tantra absen, kalian bilang saya hadir, saya hebat, siap belajar. Gampang kan? Gampang. Nah, pertama, Farah. Sehat, Duk? Alhamdulillah. Nah, biar kalian semuanya semangat untuk belajar hari ini, Pak Tantra punya yel-yel. Kalian ikuti nggih. Ketika Pak Tantra bilang Abu Bakar As-Siddiq, kalian bilang bijaksana, hebat, sahabat Rasul. Siap? Siap. Oke. Abu Bakar As-Siddiq, bijaksana, hebat, sahabat Rasul. Sekali lagi. Abu Bakar As-Siddiq, bijaksana, hebat, sahabat Rasul. Nah, itu tadi kita sudah melakukan yel-yel Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kita akan melakukan ice breaking yang akan membuat kalian semangat. Perhatikan Pak Tantra terlebih dahulu. Namanya ini adalah tepuk 1, 2, 3 Habibu. Dimana maksudnya? Jadi ketika kalian Pak Tantra beri instruksi tepuk 1, bilangnya ha, tepuk 2 hi, tepuk 3 hu. Paham? Gampang? Kalau nanti ada yang keliru atau ada yang meleset, hukumannya adalah memimpin yel-yel Abu Bakar As-Siddiq. Siap? Siap. Kurang semangat? Siap? Siap. Oke. Konsentrasi semuanya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Nah, tadi kita sudah melakukan ice breaking yang sangat semangat, yaitu tepuk 1, 2, 3. Berikutnya Pak Tantra akan membagikan beberapa pertanyaan yang sudah ada di Chromebook kalian masing-masing. Kalian jawab nggih? Jadi dalam beberapa pertanyaan itu pertanyaannya gampang sesuai dengan keseharian kalian. Mulai dari namanya siapa, hobinya apa, terus kalian suka belajar pakai cara gimana, itu atau nonton video, mendengarkan ceramah atau melakukan praktek. Nah, silahkan semuanya melihat Chromebooknya masing-masing, dimasukkan data-data yang Pak Tantra tanyakan. Nah, tadi kalian sudah mengisi asesmen diagnostik. Sekarang Pak Tantra akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Abu Bakar? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 hal yang akan kita pelajari. Pertama, biografinya Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, kisah awal masuk Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Yang ketiga, gelar-gelar Abu Bakar As-Siddiq. Keempat, kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Dan kelima adalah hikmah-hikmah dari kisah teladan dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tujuan belajar kita hari ini ada berapa? Ada yang tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq itu? Ya, Mbak Farah, silakan Mbak Farah. Sahabatnya Rasul. Terus ada lagi yang tahu siapa? Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Nah, jadi ternyata kalian masih belum tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka dari itu kita dalam pembelajaran kali ini akan mempelajari Abu Bakar As-Siddiq mulai dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya Pak Tantra akan membagikan kepada kalian LKPD yang sudah Pak Tantra share di Chromebook masing-masing. Sudah ketemu? Sudah dilihat? Nah,
Di situ ada beberapa materi yang harus kalian baca dan juga harus kalian pahami. Nah, di situ ada beberapa materi. Pertama, tentang awal mula masuknya Abu Bakar As-Siddiq itu bagaimana, biografinya bagaimana, terus kenapa Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq, dan juga hikmah-hikmah di balik kisah-kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, mungkin dari sini Pak Tantra akan memberi kalian waktu untuk membaca selama 5 menit. Dalam waktu membaca, kalian juga harus menyediakan pertanyaan atau sesuatu yang harus kalian sampaikan berdasarkan bacaan kalian masing-masing. Paham? Siapkan 3 pertanyaan untuk kalian tanyakan kepada Pak Tantra. Silahkan membaca mulai dari sekarang. Nah, silakan perhatikan video yang Pak Tantra buat sebagai sumber belajar tambahan selain LKPD dan juga materi ajar tadi. Nah, tadi kita telah melihat video tentang Abu Bakar As-Siddiq. Kita telah mempelajari beberapa hal yang sangat menarik. Nah, kemudian berikutnya Pak Tantra akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Berapa kelompok? 4 kelompok. Jadi kalian akan Pak Tantra bagi 4 kelompok berdasarkan asesmen diagnostik yang Pak Tantra lakukan sebelumnya. Jadi kelompok-kelompok ini akan belajar bersama sesuai minat yang sama dan juga kesukaan yang sama. Paham? Oke, kelompok pertama akan diisi oleh Farah. Silakan Farah maju ke depan. Safa, Altaf, dan juga Nanda. Nah, kelompok kedua akan diisi oleh Novi, monggo Nov. Terus kemudian Damang, kemudian Noval, kemudian Niken, dan Via. Oke. Dan kelompok terakhir Mas Fadil, Mas Novan, kemudian Mbak Okta, Mas Raffi sama Mbak Raisa. Silakan. Silakan duduk depan. Nah, kelompok pertama, kelompok kedua, dan juga kelompok ketiga. Paham? Sudah. Kelompok pertama akan membahas tentang biografi dari Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok kedua akan membahas tentang gelar dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan kelompok ketiga akan membahas tentang hikmah-hikmah dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian adalah membuat kelompok dan juga menyelesaikan masalah yang telah Pak Tantra berikan. Kelompok pertama tadi tentang apa? Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok kedua tentang gelar Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang terakhir tentang hikmah kisah Abu Bakar As-Siddiq. Silakan, kelompok 1 duduk di sini, kelompok 2 duduk di sini, dan kelompok 3 duduk di situ. Kelompok sudah Pak Tantra bagi berdasarkan minat dan bakat kalian masing-masing. Jadi kelompok 1 akan membahas tentang biografi dari Abu Bakar As-Siddiq dan dipimpin oleh Mbak Farah. Kelompok 2 akan membahas tentang gelar-gelar dari Abu Bakar As-Siddiq dan akan dipimpin oleh Mbak Niken. Dan kelompok ketiga akan membahas tentang hikmah-hikmah dari kisah Abu Bakar As-Siddiq dipimpin oleh Mas Fadil.
Tugas kalian gampang, yaitu kalian membuat peta konsep. Satu kelompok satu saja, nanti akan dipresentasikan. Silakan kalian bentuk peta konsep. Pak Tantra kasih waktu sekitar 10 menit. Dimulai dari sekarang, kalian diskusikan. Boleh melihat di internet, boleh melihat di LKPD atau video yang Pak Tantra berikan. Nanti kalian membuat peta konsep. Peta konsep itu bentuknya seperti apa? Seperti ini ya. Jadi peta konsep bentuknya seperti ini. Kalian ditulis beberapa poin dalam bentuk kotak-kotak. Nanti bisa kalian gambar, kalian hubungkan. Satu kelompok satu aja. Tapi diskusinya harus aktif, nggak boleh kerja sendiri. Jadi kalian harus aktif, saling kerjasama biar tugasnya cepat selesai. Dan kalian semua pahamnya bareng-bareng, nggak cuma satu orang doang yang paham. Oke? Nah, nanti tugasnya dilakukan pada satu lembar kertas, satu kelompoknya aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti akan Pak Tantra berikan waktu buat kalian presentasi di depan kelas. Yo, 15 menit telah berlalu. Pak Tantra telah memberikan waktu kalian untuk membuat peta konsep masing-masing kelompok. Pada kelompok pertama, Pak Tantra berikan kesempatan untuk kelompok 1 menjelaskan tentang masalah yang diangkat dan juga hasil peta konsep yang telah dibuat oleh kelompoknya. Silakan maju untuk kelompok 1 yang dipimpin oleh Mbak Farah, Mbak Nanda, Mbak Safa, dan juga Mal Ataf. Silakan maju ke depan. Di sini, Safa, Altaf, nah semuanya maju. Suaranya sih mantap. Ini. Yo, perhatikan untuk setiap kelompok menyediakan pertanyaan jika tidak paham dari pertanyaan dari Mbak Farah. Yuk. Abu Bakar As-Siddiq, nama dan nasab. Abdullah bin Utaman bin Amir bin Amar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir Al-Quraisy At-Taim. Nama ibunya Ummu Al-Khair Salma binti Syakar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Keislaman As-Sabiqul Awalun, yaitu antara yang terawal memeluk Islam yang berumur hampir sama dengan Rasulullah, merupakan lelaki pertama memeluk Islam. Gelaran As-Siddiq artinya selalu percaya dan imani kata-kata dan berita dari Rasulullah. Nah, tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan ada yang mau bertanya mulai dari kelompok 2 dulu. Jadi Mas Damang tanya siapa nama dari Ibu Abu Bakar As-Siddiq. Silakan dijawab. Nama Ibu Bakar As-Siddiq adalah Ummu Al-Khair Salma binti Sakar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Oke. Pertanyaan yang kedua, Mas Damang sudah terjawab pertanyaannya? Untuk pertanyaan yang kedua akan dilontarkan oleh kelompok 3. Siapa yang mau mewakili? Oke, Raisa. Silakan Mbak Raisa. Keistimewaannya Abu Bakar As-Siddiq apa? Salah satu keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq adalah antara 10 sahabat yang dijamin surga. 2. Merupakan khalifah yang pertama. 3. Mengikuti bait Ar-Ridwan. Nah, jadi ada beberapa kelebihan dan keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Wah, terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kalian sudah melakukan presentasi yang sangat luar biasa, membuat peta konsep yang sudah sangat luar biasa. Nah, sekarang Pak Tantra mau menyimpulkan bersama kalian tentang 4 hal.
Jadi kita tadi mempelajari tentang 4 hal. Pertama tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Tadi ada diceritakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah as-sabiqunal awalun. As-sabiqunal awalun tadi apa? Orang yang pertama masuk Islam. Jadi as-sabiqunal awalun adalah orang yang pertama masuk Islam. Terus kemudian yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq kenapa? Karena membenarkan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai ke langit ke-7. Oke? Yuk, kemudian yang ketiga adalah hikmah-hikmah dari pelajaran yang bisa kita ambil dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya apa tadi? Bijaksana. Terus sahabatnya Nabi Muhammad. Kemudian dia juga sangat setia kepada Nabi Muhammad. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan membantu Nabi dan juga menemani Nabi ketika berhijrah. Nah, tadi kita telah mempelajari dan kalian presentasinya sangat luar biasa, karya-karya kalian juga luar biasa tentang peta konsep dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tadi kita udah dibagi beberapa kelompok, yaitu ada 3. Pertama tentang biografi, terus kedua tentang gelar-gelar, dan yang ketiga tentang hikmah. Jadi 3 kelompok itu Pak Tantra bagi berdasarkan masalah yang akan kalian pelajari tadi. Jadi kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang pertama masuk Islam. Betul. Dan yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra. Nah, betul. Dan yang terakhir, hikmah dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau memiliki kedua, terus setianya ditandai dengan apa? Menemani Nabi Muhammad ketika hijrah itu kemana? Ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Nah, oke. Tadi sudah dijelaskan sedemikian rupa, kalian sudah melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa. Pak Tantra akan memberikan apresiasi untuk presentasi kelompok terbaik. Presentasi kelompok terbaik Pak Tantra berikan kepada kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yuk, silakan kelompok 2 maju ke depan. Pak Tantra memberikan apresiasi di sini. Nah, semuanya. Ayo. Cekel ini lagi karo tulis. Nah. Yuk, kelompok 1, kelompok 2 kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 di depan. Nah, terima kasih, pembelajarannya sangat luar biasa, materinya sudah masuk. Silakan kalian duduk kembali ke tempat. Nah, selanjutnya, tugas selanjutnya tadi LKPD-nya jangan di-close dulu, jangan dihapus dulu. LKPD-nya silahkan dikerjakan baik-baik, dan juga itu akan menjadi penilaian yang akan masuk kepada Pak Tantra. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran dari awal sampai akhir telah kita lakukan. Kira-kira ada yang mau memberikan kesimpulan? Pak Tantra mau tanya kepada Niken. Kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Jadi kita mempelajari 3 hal. Apa aja? Pertama, pertama biografi. Yang kedua apa Mbak Okta? Hikmah-hikmah. Dan yang ketiga tentang apa tadi? Gelar Abu Bakar As-Siddiq. Nah, silakan materi yang telah Pak Tantra berikan tadi kalian tulis kesimpulannya di rumah. Nanti di pembelajaran berikutnya dikumpulkan. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan mempelajari tentang kisah sahabat Rasul yang kedua yang merupakan khalifah kedua, yaitu Umar bin Khattab. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, agar pembelajaran kita barokah, mari kita
doa penutup majelis. Seperti biasa, bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat tanpa kurang sedikit pun. Kita hari ini mempelajari tentang apa? P5. P5 kali ini kita akan mempelajari tentang anti bullying. Jadi bullying itu nggak oleh dilarang. Tapi sebelum kita memasuki materi P5, doa seperti biasanya sampai akhir dipimpin oleh Mas Fadil. Ya Mas Fadil, di tempat duduk siap gerak. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memberi salam kepada makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melakukan doa. Yuk sebelum kita memasuki materi, kita nyanyi bareng-bareng lagu P5 yang dipimpin oleh Mbak Farah. Menyanyikan lagu P5, mulai. Sip. Nah, kalian sudah semangat, cek tambah semangat. Sekarang mari ice breaking, ikuti Pak Tantra. Tangannya ke depan semua.
Ikuti lagunya Pak Tantra. Jempol ke kanan, kelingking ikut. Jempol ke kiri, kelingking ikut. Ayo lakukan terus menerus agar dirimu menjadi fokus. Semakin cepat. Jempol ke kanan, kelingking ikut. Jempol ke kiri, kelingking ikut. Ayo lakukan terus menerus agar dirimu menjadi fokus. Via. Jempol ke kanan, kelingking ikut. Jempol ke kiri, kelingking ikut. Ayo lakukan terus menerus agar dirimu menjadi fokus. Yuk tepuk tangan. Ada yang bisa? Ada yang mau mencontohkan dorang? Dorang, dua. Far, maju Far, dikenaikan, iso mangisan. 1, 2, 3. Jempol ke kanan, kelingking ikut. Jempol ke kiri, kelingking ikut. Ayo lakukan terus menerus agar dirimu menjadi fokus. Wis, tepuk tangan. Yuk, silakan duduk. Terima kasih. Nah, berikutnya Pak Tantra akan menjelaskan materi tentang apa sih itu bullying. Jadi perhatikan nggih. Kita artikan dulu bullying itu apa. Jadi, bullying itu adalah bentuk kekerasan kepada orang lain yang dilakukan terus menerus. Kabeh pisan pindo terus menerus. Contohnya apa Pak Tantra? Pertama, bisa berupa ngilokno orang tuanya. Itu termasuk bullying secara verbal atau secara perkataan. Terus memukul teman, itu bullying secara fisik. Nah, kira-kira di sini ada yang pernah dapat bullying enggak? Siapa yang angkat tangan yang pernah dibully? Yang pernah dibully kudu bully, yang pernah dibully. Pernah dibully, pernah dilono bapake, pernah dilono fisike, pernah, Via pernah, ada yang pernah lagi? Niken pernah. Raffi pernah, Nanda pernah. Nah, Damang pernah, Noval pernah. Jadi di sini semua pernah dibully. Kira-kira kalau dibully itu sakit atau mboten? Sakit. Yang sakit fisiknya apa? Hatinya? Hati. Nah, jadi karena fisiknya nggak sakit tapi hatinya sakit, jadinya kepikiran. Nah, diling-iling. Orang yang melakukan bullying itu ada hukumannya, hukuman penjara ono. Jadi di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 ada hukuman untuk pelaku bullying. Terus jenis-jenis bullying ada apa aja? Lah itu tadi Pak Tantra sempat menjelaskan. Ada kontak fisik secara langsung. Tadi di fisik, disenggol, dijotos termasuk kontak fisik. Kontak verbal secara langsung dilongong, kon gendut, pean kurus, elek. Nah, itu termasuk bullying. Kalau dalam Islam bullying itu dosa besar. Kok iso dosa besar? Karena menyakiti hati orang lain termasuk dosa yang besar. Tadi kalau kalian menyakiti hati orang lain, ben di akhirat ditakoni mbek Gusti Allah. Ganjarane dihapus, dipek sing loro ati. Percuma kan sembahyang ku sing loro ati sing oleh ganjaran. Iki napa mboten? Sing bagus itu memberikan pujian-pujian, enggak oleh membuli. Nah, terus ada lagi perilaku nonverbal langsung. Terus keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Keempat, cyberbullying. Cyberbullying itu contoh ya apa? Kaya di WA komen, mu fotomu elek. Nah, itu termasuk cyberbullying. Terus komen di TikTok, itu termasuk cyberbullying. Oleh apa mboten? Dan terakhir pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu apa? Gudo-gudo berbau seks itu dilarang dan termasuk bullying.
Nah, selanjutnya penyebab bullying itu apa aja? Pertama, di keluarga. Di keluarga gak diurui sopan santun. Di keluarga gak diurui bullying. Jadi di keluarga diurui ilo-iloan. Di keluarga diurui ilo-iloan, terbawa sampai ke sekolah. Terus faktor sekolah. Di sekolah mbek gurune gak diurui. Kalau di Sudimoro 1 diurui apa enggak? Diurui. Jadi bullying enggak oleh. Terus faktor kelompok sebaya, maksudnya apa Pak Tantra? Faktor kelompok sebaya itu contohnya ngene, Raffi koncoan karo Damang, akhirnya karena Raffi seneng bully kancane, Damang ikut-ikutan bully. Novan seneng bully, moro koncoan mbek Altaf mari melok-melok bully. Tadi harus berhati-hati kalau mencari teman. Karena katane Nabi Muhammad, kalau orang pandai mencari teman, orang tukang parfum akan mambu parfum. Kalau orang tukang pandai besi, koncone mambu besi pisan. Maksudnya gimana? Jadi perilaku temanmu akan berdampak kepada kamu. Tadi golek konco sing apik. Terus kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial itu contohnya ya apa? Di Moro, gone wong bullying tok. Di Bakalan nggak bullying. Lah, gara-gara uripe ndek Dimoro tukang bully, akhirnya nang dindi malih suka membuli. Dan yang terakhir adalah gara-gara delok tayangan televisi atau delok TikTok. Biasanya di TikTok ilo-iloan, ngilokno fisik, ngilokno bapake. Karena itu kalian meniru, akhirnya dadi saling membuli. Kira-kira apik apa mboten? Tidak bagus. Nah, dampak dari bullying itu apa ya? Pertama depresi. Depresi ku ya apa? Stres. Contohnya Novi dibully karo Raffi. Novi dibully karo Raffi, Novi akhirnya stres, gak gelem maem, itu namanya depresi. Terus minder. Dikongkon maju gak gelem, Pak aku minder wedi dilokno koncoku. Itu termasuk minder, dampaknya dibully. Jadi kalau kalian wis minder gak percaya diri, itu berarti sudah kena dampak bully. Caranya melawan harus percaya diri. Aku lebih kuat dari pembuli. Oke? Biasanya orang yang membuli itu adalah orang-orang yang mencari perhatian, gak duwe perhatian, makanya golek perhatian nang pean. Ya? Jadi kalau ada orang yang bully, cari perhatian, nggak usah diladeh. Gampang kan? Gampang. Terus orang yang kena bully biasanya prestasinya menurun gara-gara minder, iku mah nggak percaya diri. Nah sekarang Pak Tantra ingin kalian menyiapkan satu lembar kertas. Sejauh mana kalian telah mengenal tentang bullying? Kalian sediakan dalam selembar kertas, kalian tulis 5 macam bullying yang kalian ketahui, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan pergaulan kalian. Tulis 5 tentang bullying. Di buku tulis, Pak Tantra kasih waktu 5 menit. Nah, 5 menit sudah Pak Tantra berikan untuk kalian mengidentifikasi jenis-jenis bullying. Kira-kira yang bersedia mau mempresentasikan tentang hasil temuannya siapa? Angkat tangan. Damang, Noval, sama kurang 1 orang. Sama Niken, sip. Yuk, silakan maju. Mas Noval dulu silakan maju. Mas Noval suaranya yang banter. Yuk sini. Ya sini, awal sini. Is. Bacakan dengan keras kira-kira bullying yang kamu ketahui apa aja. 1. Bullying secara lisan. Ya, bullying secara lisan. 2. Bullying secara fisik. Secara fisik. 3. Bullying pelecehan sosial. Pelecehan seksual, bukan sosial, pelecehan seksual.
seksual. Terus Bullying pelecehan emosional. ya, bullying emosional, Bullying pelecehan verbal. pelecehan verbal. Jadi ada beberapa contoh yang telah diberikan oleh Mas Noval. Tepuk tangan untuk Mas Noval. Terima kasih. Yang kedua, Mas Damang, silakan mempresentasikan tentang temuan identifikasi bullying yang kamu pahami. Sing banter suaranya, yuk. 1. Bullying secara lisan. Secara lisan, Bullying fisik. secara fisik, Bullying pelecehan seksual. seksual, Bullying pelecehan verbal. verbal, Bullying pelecehan emosional. Sudah? Nah, hampir mirip sama Mas Noval. Kasih tepuk tangan untuk Mas Damang. Kira-kira yang beda, ada yang beda nggak? Yang mau mempresentasikan hasil identifikasinya, yang pakai bahasanya sendiri. Ayo Mbak Nanda, coba maju. Gak apa-apa, ayo sini. Mbak Nanda maju, silahkan. Koyoke wis banyak, silahkan dipresentasikan ke depan. Nah, apa saja? Bullying verbal, lisan, fisik, bullying pelecehan seksual. Tepuk tangan untuk Mbak Nanda. Hampir mirip. Kira-kira ada ya Kak yang pakai bahasanya sendiri contoh bullying? Mas Fadil sudah? Kesini maju ayo. Kertasnya dimajukan. Kita akan mengetahui hasil identifikasinya Mas Fadil. Kira-kira nopo ae? 1. Pelecehan verbal. Oh, sama verbal. Kedua, 2. Pelecehan fisik. sesuai fisik. 3. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual, 4. Pelecehan emosional. emosional. 5. Pelecehan cyber. Oke, terima kasih. Ternyata hampir semuanya jawabannya mirip. Semuanya benar, tapi masih kurang fokus dan kurang detail. Contohnya, kalau bullying secara fisik, saya pernah dipukul Pak. Bullying secara verbal, saya pernah dihina Pak. Itu termasuk contoh bullying. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menghindari bullying dan solusinya? Mari kita pelajari solusinya apa aja. Pertama, sebagai orang yang kena bully, kalian harus menumbuhkan percaya diri. Contohnya gimana? Aku lo nggak kayak gitu. Kamu dilokno elek, enggak, aku lo gak elek, aku ki lo ganteng, ngono ya. Gak usah percaya diri, gak usah minder, harus percaya diri. Awakmu lo enggak, anak awakmu sih an. Oke? Gak boleh merasa minder, harus percaya diri. Kedua, jangan menunjukkan sikap takut dan sedih. Orang yang membuli iku sama kayak setan. Setan itu suka sama orang yang takut. Jarine Nabi, setan itu akan semakin besar ketika kita takut. Wong bullying juga kayak gitu. Wong bullying itu suka kalau kita semakin takut mbek sedih. Kira-kira ya apa enggak? Tujuannya pembuli itu emang bikin kalian sedih dan bikin kalian takut. Jadi solusinya gimana Pak Tandra? Solusinya gampang, nggak usah wedi, nggak usah sedih. Gampang kan? Gampang. Terus ketiga, laporkan kepada pihak berwenang. Lah kalau di sekolah sing berwenang siapa? Guru. Laporkan ke guru, ke Pak Tantra, ke Pak Dayat, dan ke semua guru. Insya Allah kalau ada bullying akan diselesaikan. Terus kalau di luar apa Pak? Kalau di luar ada orang tua kalian. Kalau orang tua sedang ngatasi ada polisi. Oke? Jadi diselesaikan baik-baik. Yang keempat,
yaitu berilah dukungan pada korban bullying. Contohnya Altaf dibully, ojo tambah ditambahin dibully tambah sakit hati. Jadi teman yang baik adalah memberikan dukungan. Taf, gak oleh pantang menyerah, pean harus tetap semangat karena bullying adalah sesuatu yang jahat. Nah, dan yang terakhir, membuat peraturan tegas di sekolah. Jadi kalau yang ini adalah tugas Bapak Ibu guru dan orang tua kalian. Jadi kalau ada anak yang melakukan bullying pasti kena hukum. Hukumnya macam-macam. Oke, paham? Jadi kita hari ini telah belajar banyak hal tentang bullying. Pada P5 kali ini kita mengenal bullying mulai dari apa? Terus bullying secara verbal, pelecehan cyberbullying. Solusinya apa aja? Yang paling utama adalah menumbuhkan percaya diri. Yuk, sebelum Pak Tantra tutup pembelajaran P5 hari ini, mari kita nyanyi bareng lagi. Nyanyi bareng tentang P5, suaranya sing keras. Kita akan tutup pelajaran. Yuk, 1, 2, 3. Sudah, wis. Sekarang sebelum pembelajaran Pak Tata tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Pak Tata tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.